Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel DSC Official. Kali ini kita akan membahas geografi kelas 10, masih di bab atmosfer, yaitu unsur-unsur cuaca dan iklim. Sebelum memulai pembelajaran ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bermanfaat untuk saat ini dan ke depannya. Amin. Untuk KD-nya masih sama, 3.6 menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Tujuan pembelajarannya menganalisis unsur-unsur cuaca dan iklim. Lapisan troposfer memiliki gejala alam, yaitu cuaca dan iklim. Apakah kalian pernah mengira cuaca dan iklim sama? Cuaca dan iklim memiliki arti yang berbeda walaupun saling berkaitan. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas cuaca dan iklim beserta unsur-unsurnya. Cuaca adalah keadaan udara pada waktu tertentu dan cakupan wilayahnya tidak luas. Setiap daerah cuacanya berbeda-beda, seperti cerah menuju mendung, atau dari mendung menjadi hujan. Sedangkan iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam periode yang panjang dan cakupan wilayah yang luas. Kita berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, beriklim tropis. Selain cuaca dan iklim, kita sering mendengar musim hujan atau musim kemarau. Apakah kalian tahu apa itu musim? Musim adalah perubahan kondisi cuaca dalam jangka waktu setengah atau 1 tahun. Jadi, perbedaan cuaca, iklim, dan musim terletak pada rentang waktu ya. Cuaca dalam waktu menit, sedangkan iklim dalam waktu yang sangat lama bisa mencapai 30 tahun. Musim dalam waktu setengah tahun atau 1 tahun. Nah, di balik perbedaannya, cuaca dan iklim ini memiliki unsur yang sama. Apa saja unsur-unsur cuaca dan iklim? Mari kita simak ya. Unsur cuaca dan iklim itu memiliki 6 unsur. Yang pertama, unsur suhu, yang kedua unsur angin, yang ketiga unsur tekanan udara, yang keempat unsur kelembapan udara, yang kelima unsur awan, yang keenam unsur hujan. Kita akan membahasnya satu per satu. Yang pertama, suhu atau temperatur. Suhu adalah suhu panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Nah, setiap wilayah memiliki suhu udara yang berbeda dan bersifat menyebar. Faktor yang mempengaruhinya adalah keadaan awan, sudut datang sinar matahari, lamanya penyinaran matahari. Suhu udara menyebar secara horizontal dan vertikal. Persebaran secara horizontal berarti menunjukkan suhu tertinggi di daerah ekuator atau daerah tropis seperti kita Indonesia. Semakin ke arah kutub, suhu udara semakin dingin. Selanjutnya, persebaran secara vertikal. Semakin tinggi tempat, maka suhu udara semakin dingin. Suhu udara dapat diukur menggunakan termometer, satuannya Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Selanjutnya, kita akan membahas tekanan udara, yaitu sebuah tenaga yang menggerakkan massa partikel udara. Tekanan udara tinggi akan mengakibatkan gerakan udara, yang disebut dengan angin. Ingat ya, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara pada tempat tersebut semakin kecil. Karena semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin berkurang udara yang menekannya.
Tekanan udara di puncak gunung berbeda dengan tekanan udara yang ada di pantai. Hal ini disebabkan di puncak gunung jumlah partikel udaranya semakin kecil, yang mengakibatkan gaya gravitasinya kecil, sehingga tekanan pada udaranya pun akan semakin kecil. Alat pengukur udara disebut barometer, satuannya milibar. Selanjutnya, kita akan membahas angin. Angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi, dari daerah yang tekanan udaranya tinggi ke daerah yang tekanan udaranya rendah. Nah, ini dipengaruhi oleh perbedaan suhu, perbedaan tekanan, dan ketinggian tempat. Alat pengukur angin adalah anemometer. Pembahasan jenis-jenis angin ada di video selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas kelembapan udara. Kandungan uap air di udara disebut dengan kelembapan udara. Uap air tersebut berasal dari penguapan air laut, tumbuhan, daratan, sehingga akan membentuk awan dan terjadilah hujan. Nah, besarnya uap air dalam udara dapat menentukan terjadinya hujan. Makin besar uap air dalam udara memungkinkan terjadinya hujan angin, dan uap air dapat mengatur suhu udara. Alat pengukur kelembapan udara yaitu hygrometer. Selanjutnya kita akan membahas awan. Benda langit yang berwarna putih ini sebenarnya adalah kumpulan partikel atau titik air yang tampak di atmosfer. Kamu pasti sering melihat awan yang berbentuk berbeda-beda. Nah, proses pembentukan awal itu berawal dari udara yang panas mengandung uap dan membentuklah awan. Awan itu berisi air atau kristal es. Semakin besar awan, maka kandungan air atau esnya semakin banyak sehingga terjadilah hujan di permukaan bumi. Nah, jika titik-titik air bertemu dengan udara panas, maka titik air akan menguap dan awan tersebut akan hilang. Penjelasan mengenai awan dan jenis-jenisnya akan dibahas di video selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas unsur hujan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentuk air alami dari massa udara. Bentukan air yang dapat jatuh ke permukaan bumi biasanya berbentuk titik air, salju, atau bahkan es. Bulan Januari-Februari merupakan puncak musim hujan di Indonesia. Pada bulan-bulan tersebut, potensi pembentukan dan pertumbuhan awan sangat optimal. Puncak musim hujan ditandai dengan intensitas, durasi, dan frekuensi hujan yang lebih tinggi. Terlebih lagi dipengaruhi oleh angin muson dan La Nina. Jadi kita harus berhati-hati ketika keluar rumah. Alat pengukur curah hujan yaitu pluviometer. Jenis-jenis hujan akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk pembahasan unsur-unsur cuaca dan iklim sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.